Kia ora guys, dengan Miss Ita di sini. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Banyak dari kalian yang bertanya, bagaimana sih cerita saya sehingga bisa tinggal dan bekerja di negara Selandia Baru. Jadi kali ini saya akan bercerita bagaimana perjuangan saya menjadi guru di New Zealand, dengan tujuan semoga bisa memotivasi teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Sebab itu saya pikir saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya dikenal dengan nama Miss Ita Boru Pardede. Saya berasal dari kota kecil Pematang Siantar di Sumatera Utara. Sekarang saya bekerja dan tinggal di negara Selandia Baru dan bekerja sebagai guru TK atau guru PAUD. Di sini sebutannya adalah Early Childhood Teacher. Perjalanan karir saya dimulai sebagai seorang karyawan di beberapa perusahaan elektronik di kota Batam, Kepulauan Riau. Sewaktu saya bekerja di perusahaan itu, saya merasa tidak puas dengan apa yang saya kerjakan. Saya itu selalu merasa kalau this is not something that I'm going to do for a long run, for a long term. Dan selalu merasa bahwa I will do something different dengan pekerjaan yang sekarang. Waktu terus berjalan, aku masih tetap bekerja, sampai satu saat saya menemukan apa yang menjadi passion saya. Waktu itu bersama dengan teman-teman, saya ikut mission trip ke satu pulau kecil, dan di sana saya mengamati apa yang teman-teman lakukan. Pada prinsipnya, teman-teman datang ke sana mengajari penduduk lokal untuk belajar mengenal huruf, membaca, dan memberikan obat-obatan dan bantuan bahan makanan. Jadi di trip itu aku tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Aku hanya duduk menyaksikan karena itu pertama sekali saya ikut gitu. Nah, sewaktu aku memperhatikan teman-teman mengajari anak-anak bermain game, saya sedang duduk di satu bangku gitu dan ada satu anak perempuan yang datang duduk dekat aku dan memegang tangan aku. Dia melihat aku attentively, like she literally looked at me intentionally. Terus aku kayak ngeliatin dia, terus aku pikir, kon mau bilang apa gitu. Aku pegang tangannya, lihat dia juga, terus aku nunggu gitu supaya dia bisa ngomong. At the end of the trip, ternyata dia itu tunarungu. Aku kasihan sekali. Nah, di situ itu hatiku tersentuh dengan compassion gitu. Bayangan seorang perempuan, anak kecil perempuan megang tangan aku, terus seakan-akan dia mau mengatakan sesuatu begitu tapi nggak kesampaian gitu. Itu gambarannya itu jelas gitu sampai sekarang. Nah, beberapa saat saya masih melanjut kerja, tapi aku gelisah terus ingat wajah dia. How is it like to teach small children gitu dalam pikiran aku. Rasanya gimana sih kalau ngajarin anak kecil? Sudah itu saya masih kembali bekerja di perusahaan, posisi berbeda, tapi semenjak itu saya tahu kalau inilah karir yang kedepannya akan aku lakukan dalam jangka waktu panjang. Lalu saya resign dari perusahaan dan memutuskan untuk mengganti karir saya menjadi guru TK. Perjalanan karir aku sebagai guru TK dimulai dari menjadi guru sekaligus kepala sekolah di TK yang kecil di Batam. Saya ngajari anak-anak TKB di pagi hari, bukan saya juga mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak itu dan mengajar les bahasa Inggris di tempat les itu pada sore harinya. Karena aku seorang philomath, aku itu orangnya senang belajar dan cepat bosan kalau kondisi di tempat aku kerja itu monoton, boring kayak gitu. Nah, sesudah bekerja di TK ini, saya pindah ke TK National Plus dan di sana saya menjadi guru TKB juga dan bekerja di sana selama 1,5 tahun. Nah, sewaktu saya bekerja di TK National Plus ini ada persyaratan dari Departemen Pendidikan kalau semua guru TK harus memiliki sertifikat PAUD. Jadi, saya lagi untuk menjadi guru TK.
terinteresting gitu, saya tertarik belajar dan ingin mengembangkan diri lebih banyak lagi. Setelah kerja di sana selama 1,5 tahun, saya pun merasa bosan di sana. Sesudah itu saya melamar kerja dan keterima di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Lalu saya pindah ke Jakarta. Nah, di sini saya lebih banyak lagi belajar, banyak training tentang kenapa sih pendidikan PAUD itu sangat penting gitu. Nah, di sini juga saya ketemu pertama sekali dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome dan autism. Setelah bekerja di sekolah ini selama 4 tahun, saya pun resign, teman-teman. Tahu toh, Philomath. Jadi nggak pernah puas, saya selalu pengen belajar lebih banyak. Nah, pada saat itu untungnya saya sudah menyelesaikan program S1 pendidikan PAUD saya. Sesudah itu saya kerja untuk diri saya sendiri, yakni sebagai Teacher's Aide. Teacher's Aide adalah guru pendamping anak-anak berkebutuhan khusus. Di pagi hari saya mendampingi anak berkebutuhan khusus sampai dia selesai sekolah sekitar jam 1, dan sore harinya saya mengajarin anak-anak orang kaya les bahasa Inggris. Selama 3 tahun saya lakukan itu, dan selama itu pula saya bisa menabung. Dan sampailah tahun 2017 ada kesempatan emas karena saya mendapat letter of acceptance dari University of Canterbury di kota Christchurch, New Zealand. Jadi saya terbang dari Jakarta ke New Zealand dan belajar sebagai mahasiswa internasional. Saya mengambil program studi 1 tahun postgraduate diploma, dan saya mengambil jurusan Inclusive and Special Needs Education, atau kalau di Indonesia itu disebut dengan jurusan inklusi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, selama 1 tahun, lalu tahun 2018 saya menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Rencana awalnya bahwa saya setelah selesai kuliah akan mencari kerja dan mendapat pengalaman kerja secara internasional di New Zealand. Mungkin kerja 2-3 tahun, habis itu udah dapat ijazah ya dari luar negeri, terus nanti ada pengalamannya, kalau balik nanti karirnya bisa lebih bagus kan begitu. Atau mau buka usaha anak berkebutuhan khusus begitu. Ternyata takdir berkata lain, karena saya tidak menemukan pekerjaan di bidang special needs yang pekerjaannya itu full time. Karena sistem di sekolah di sini, anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak dipisahkan di sekolah spesial. Ada juga yang dipisahkan kalau kebutuhannya terlalu berat, terlalu banyak. Tapi mainly anak-anak yang berkebutuhan khusus itu digabungkan dengan sekolah mainstream. Jadi mereka tidak memerlukan banyak guru pendamping. Selain itu, biaya untuk menyekolahkan dan untuk mensupport anak-anak berkebutuhan khusus di sini itu disediakan oleh pemerintah. Jadi ada fundingnya, bukan dari parent. Jadi kesempatan untuk bekerja menjadi guru spesial di sini itu kecil. Nah, sampai satu kali aku melihat ada lowongan mencari guru PAUD, lalu aku melamar posisi itu. Ada beberapa kekhawatiran yang aku punya sewaktu melamar, yakni bahwa mereka menginginkan guru yang terregister di sini. Jadi kalau di New Zealand itu teman-teman tidak boleh sembarangan orang mau jadi guru. Jadi kayak profesi yang seperti guru, dokter, pengacara kayak gitu, nurses gitu ya, itu semuanya harus yang qualified gitu. Jadi tidak semua kualifikasi atau ijazah itu diterima, harus yang sesuai dengan standarnya New Zealand gitu. Nah, selain itu kita pun harus terregister di Teaching Council, kayak ada proses registrasi kayak gitu, harus terregister. Kalau nggak ada itu nggak bisa gitu. Terus kekhawatiran yang lain, salah satu syarat yang mereka minta juga seorang yang bisa at least 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan Tereo Maori, bahasa penduduk lokal di sini. Aku juga ngerasa gampang waktu pas interview, aku bersaing dan aku melihat gitu saingan-saingannya itu orang bule semua. Jadi aku agak-agak keder begitu, pede begitu ya. Ya, tapi di pede-pedein aja lah pikirku.
Kebetulan manajernya itu adalah orang Cina Singapura dan kita ngerasa kayak culturally compatible kayak gitu, kayak ngerasa cocok gitu kan, negara tetangga begitu ya. Nah akhirnya dengan mujizat Tuhan saya pun diterima teman-teman menjadi guru TK, guru PAUD di senternya mereka. Tapi manajernya itu kasih condition ke aku kalau aku harus working toward my registration. Jadi aku harus memenuhi syarat dari teaching council supaya aku bisa jadi register teacher begitu. Nah itu artinya saya juga harus banyak belajar tentang New Zealand curriculum, tentang belajar tentang Tereo Maori, bahasanya orang Maori, dan juga belajar tentang bagaimana pendidikan di sini. Itu artinya teman-teman, karena saya diterima sebagai unregistered teacher, itu artinya gajinya juga unregistered teachers ya. Tapi diterima kerja aja sudah puji Tuhan, alhamdulillah, betul ya. Mungkin kamu bertanya bagaimana caranya saya bisa jadi a registered and qualified ECE teachers di New Zealand. Nah, untuk itu kamu harus tonton video aku dengan judul Begini Cara Aku Menjadi a Qualified Teacher di New Zealand.